Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Halo guys, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Multisari dengan NIM 2202020017, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Jadi, tujuan saya membuat video ini itu untuk memenuhi tugas mata kuliah Produktivitas Perairan. Sedikit saya mereview dari perkuliahan kemarin dengan dosen tamu yaitu Ibu Rimzi Yunita dengan topik Biomonitoring Kualitas Air dan Flora Fauna di kawasan Desa Tarjun, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Jadi Ibu Rizmi ini membahas studi kasus yaitu studi kualitas air dan keanekaragaman plankton, makrozobentos, ikan, dan vegetasi mangrove. Ada 5 poin penting yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama itu ada kualitas air. Di kualitas air ini akan mengukur suhu, TSS, kecerahan, kekeruhan, dan pH. Yang kedua ada plankton. Plankton terbagi menjadi 2, fitoplankton dan zooplankton. Yang ketiga ada makrozobentos. Makrozobentos juga terbagi menjadi 2, ada moluska dan ada krustasea. Yang keempat ada ikan, dan yang terakhir itu ada mangrove. Tujuan dari penelitian ini yang pertama itu untuk mengetahui keadaan kualitas fisika dan kimia perairan. Yang kedua untuk mengetahui keanekaragaman jenis dan kelimpahan plankton. Yang ketiga untuk mengetahui keanekaragaman jenis dan kelimpahan makrozobentos baik itu krustasea dan moluska. Yang keempat itu untuk mengetahui keanekaragaman dan jenis kelimpahan ikan yang tertangkap menggunakan alat berat. Yang terakhir yaitu kelima untuk mengetahui keanekaragaman jenis dan kelimpahan flora mangrove. Poin yang pertama itu kualitas air. Jadi hasil yang telah didapatkan dari beberapa parameter kualitas air itu hasilnya menunjukkan bahwa kisarannya itu masih normal untuk kehidupan biota akuatik berdasarkan PP 82/2001 tentang pengendalian pencemaran air. Poin yang kedua yaitu plankton. Plankton kan terbagi menjadi 2, ada zooplankton dan ada fitoplankton. Nah, fitoplankton ini didapatkan hasilnya itu terdapat satu filum dengan 16 gender dengan kelimpahan 396 sampai 193 sel per liter. Itu menunjukkan bahwa perairannya itu kurang subur. Lalu ada zooplankton. Nah, zooplankton ini ditemukan 4 filum dengan kelimpahan 38 sampai 76 individu per liternya. Poin yang ketiga ada makrozobentos. Jadi hasil yang didapatkan di daerah Desa Tarjun menunjukkan bahwa hipotesisnya itu berkisaran 1,04 sampai dengan 2,15, itu termasuk rendah. Banyak juga ditemukan kelas gastropoda pada tiap stasiunnya. Kisaran kepadatannya itu 122 sampai 15.252 individu meter. Poin yang keempat itu mengenai ikan. Ikan ini menggunakan alat tangkap belat. Jadi alat tangkap belat ini diperoleh dengan cara mengandang dan menjebak ikan dengan memanfaatkan pasang surut dengan bantuan arus. Jadi kelimpahan yang dihasilkan itu jumlah total keseluruhannya itu ada 377 ekor dengan 27 family dan 45 spesies. Itu berkisaran antara 83 sampai 164 ekor ikan yang tertangkap setiap periode pengamatannya, dengan hipotesis itu berkisaran antara 2.344 sampai 2.592. Jadi di penelitian di Desa Tarjun ini terdapat
4 ikan yang termasuk dominan, yaitu ada ikan luang mata, ada ikan kipar, ada ikan bece-bece, ada ikan sumpit. Yang terakhir itu mengenai mangrove. Vegetasi mangrove dijumpai sebanyak 17 famili dengan 26 jenis. Jadi 13 jenis ini merupakan vegetasi khas mangrove sejati yang termasuk dalam 5 famili, yaitu ada Rhizoporaceae, Avicenniaceae, Soneratiaceae, Meliaceae, dan Sterculiaceae. Jadi untuk kita mengetahui mangrove itu jenis apa, kita harus tahu, kita harus mengidennya dengan kita harus tahu jenis akarnya, akar tinjang atau nafas atau bahkan lutut. Jadi kita harus tahu juga mengenai batangnya, itu kayu keras dan kokoh atau batang dengan lentisel. Kemudian kita harus tahu juga daunnya itu daun jenis apa. Kemudian kita harus tahu juga buahnya dan bunganya, barulah kita dapat menyimpulkan bahwa mangrove itu jenis apa gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam video ini. Jika ada kekurangan atau apa, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.